RAT tewas di rumah seorang pengusaha di Jakarta. Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo buka suara pada Rabu 1 Mei 2024. Listio menyampaikan ada kemungkinan pihaknya membuka kembali kasus kematian Brigadir RAT yang sudah ditutup oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Lantaran perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara itu, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak tahun 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut Mikael Irwan Tamsil. Menurut Tamsil, Brigadir RAT tak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso pada Selasa 30 April lalu. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Terungkap sosok Kombes Pol Julianto dan Kompol Yulfa Irawati. Kombes Pol Julianto Sirait lahir pada 1 Juli 1978. Dilansir dari tribunNewsWiki.com, Kombes Pol Julianto Sirait lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol pada tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Dia kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK dan lulus pada tahun 2005. Setahun kemudian dia lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Dikutip dari Tribrata News Manado, Julianto menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021. Menurut data LHKPN, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9 miliar. Sedangkan sosok Kompol Yulfa Irawati adalah atasan Brigadir RAT di Polresta Manado. Kompol Yulfa Irawati tidak mengetahui kalau Brigadir Ridal Ali Tobi bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Dilihat dari akun Facebooknya, Kompol Yulfa Irawati memiliki suami dan 2 orang anak. Kompol Yulfa Irawati menjabat sebagai Kasat Lantas Polresta Manado sejak April 2023. Laboratorium Kriminal Siber Polri membuka rekaman CCTV detik-detik Brigadir Ridal Ali Tomi mengakhiri hidupnya. Rekaman CCTV yang ditampilkan meliputi saat mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir RAT tiba di rumah warga di Jalan Mampang Prapatan hingga terdengar suara letupan tembakan. Ibda Saji dari Labkrim Siber Polri mengatakan, setidaknya terdapat 13 momen penting yang dianalisis dari rekaman CCTV. Momen pertama yaitu saat mobil Alphard tiba di depan rumah di Jalan Mampang Prapatan 4 dan membunyikan klakson. Pada momen kedua pukul terlihat pria berbaju merah yang membuka pintu gerbang dan mobil Alphard melintas masuk ke area rumah. Kemudian momen keempat mobil melintas di depan TKP, di mana tempat terjadinya suara tembakan. Momen kelima mobil berhenti. Momen keenam terlihat beberapa penumpang turun dari mobil tersebut termasuk perempuan yang disebut sebagai pemilik rumah. Momen yang ketujuh ada indikator mobil Alphard menyala kemudian mundur. Di momen ke-8, mobil berhenti dan mundur, lampu indikator stop menyala. Kemudian momen yang ke-9, mobil mundur kembali, jalan belok ke kanan, kaca mobil kanan tertutup. Kemudian momen ke-10 mobil dimaksud kembali mundur dan belok kanan, lampu indikator stop menyala. Setelahnya, terdengar suara letupan pada momen ke-11.
Suara letupan itu telah dianalisis dan dipastikan berasal dari pistol yang ditembakkan. Kemudian momen ke-12 mobil kembali jalan dan kemudian menabrak mobil putih bagian depan kanan. Terakhir rekaman CCTV menunjukkan seorang pria yang mengecek kondisi di dalam mobil kemudian berlari ke arah sebaliknya. Tugas anggota Polantas Polresta Manado di rumah bos tambang Jakarta Selatan kini menjadi polemik. Brigadir Ridal Ali Tommy disebut-sebut bertugas menjadi ajudan atau driver dari seorang pengusaha tambang yang tinggal di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Namun pekerjaan sampingan Brigadir RAT justru tak diketahui pimpinannya. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil menerangkan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan bos tambang sejak tahun 2021. Meski sudah 2 tahun memiliki pekerjaan sampingan, namun atasan Brigadir RAT di Satlantas Polresta Manado justru tidak mengetahui. Sampai kemudian Brigadir Ridal Ali Tommy ditemukan tewas dengan luka tembak dalam mobil Alphard di halaman rumah milik Indra Pratama dan David. Indra Pratama mengaku tidak menugaskan Brigadir RAT sebagai ajudannya. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti meminta agar atasan Brigadir Ridal Ali Tommy diperiksa. Ia merasa heran karena atasan tidak mengetahui pekerjaan sampingan Brigadir Ridal Ali Tommy di Jaksel. Kompolnas mempertanyakan alasan seorang anggota Polantas Polresta Manado bisa memiliki pekerjaan sampingan tanpa izin atasannya. Terbaru Propam memeriksa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Hal ini diduga berkaitan dengan isu bahwa atasan Brigadir RAT menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan menjadi ajudan. Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait membantah tuduhan telah menerima setoran dari bos tambang. Pun dengan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati. Kegiatan pengawalan kepada seorang pengusaha di Jakarta oleh Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT, selaku anggota Polresta Manado masih menimbulkan polemik. Pasalnya, pengawalan kepada pengusaha yang masih misterius itu disebut tanpa izin dari pimpinannya meski sudah dilakukan sejak 2021 lalu. Terkait itu, Indonesia Police Watch sendiri menyoroti terkait pengawalan tersebut. Dia menaruh curiga, sebenarnya Brigadir Ridal mendapatkan izin dari atasannya sampai bisa bertahun-tahun menjadi pengawal pengusaha di Jakarta. Brigadir RAT ini masih statusnya sebagai polisi, kalau dia dari 2021 tidak ada di tempat tugasnya, di Polresta Manado itu diduga dia mendapat izin dari atasan, tetapi tidak resmi, kata Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso saat dihubungi, Rabu, 1 Mei 2024. Tetapi atasan tahu nih karena tidak boleh dia tugas untuk bekerja pada orang sipil untuk waktu permanen, sambungnya. Sugeng mengatakan, sejauh ini tidak pernah ada seorang polisi bertugas di luar jam kerja atau tugasnya tanpa izin kesatuan atau pimpinannya. Pimpinan dapat memberikan izin seorang untuk meninggalkan tempat tugas keluar kota untuk waktu tertentu, misalnya mengunjungi keluarga atau mungkin untuk tugas waktu tertentu, ungkapnya. Menurut peraturan, kata Sugeng, anggota Polri yang meninggalkan